Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta yang sebenarnya tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah gagal bayar aplikasi pinjaman online. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya, kalian wajib tahu tentang hal ini ya, agar kalian itu bisa tahu nih debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian itu harus seperti apa, dan ada tentunya aturan-aturan yang harus ditaati oleh debt collector lapangan tersebut ya. Jadi jikalau ada debt collector yang melanggar aturan, kalian wajib untuk tidak menerima kedatangannya. Lalu apa sih fakta sebenarnya tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian? Simak video ini sampai habis. Fakta sebenarnya tentang debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online yang datang ke rumah nasabah gagal bayar. Yang pertama, tugas debt collector lapangan datang ke rumah nasabah yang gagal bayar itu adalah untuk mengingatkan tentang tagihan si nasabah tersebut yang sudah tertunggak. Nah, tugas utama seorang debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online adalah hanya sekedar untuk mengingatkan tagihan si debitur tersebut yang sudah tertunggak atau sudah melebihi jatuh tempo. Itu adalah tugas utama dari debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Yang selanjutnya adalah debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah gagal bayar pinjol. Rata-rata debt collector lapangannya itu baik-baik ya. Tidak seperti DC-DC yang menghubungi kalian melalui media komunikasi seperti WhatsApp ataupun telepon. Nah, kebanyakan informasi yang masuk kepada saya yang sudah didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal, kebanyakan itu debt collector lapangannya itu baik-baik dan sopan-sopan ketika mereka datang ke rumah nasabah tersebut. Beda dengan DC-DC yang mungkin sering mengingatkan tagihan melalui pesan WhatsApp ataupun telepon. Mereka bisa dibilang cukup barbar ya dalam penagihan atau mungkin peringatannya. Namun ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, itu biasanya debt collector lapangannya sangat sopan dan baik-baik ya, berbicara baik-baik kepada si nasabah tersebut. Karena memang untuk DC yang menghubungi kalian dan DC yang datang ke rumah kalian itu jelas orangnya berbeda ya. Kalau DC yang menghubungi kalian itu DC online, yang mana tugas mereka mengirimkan peringatan melalui media komunikasi dan mereka itu stay di kantor ya. Tentunya beda dengan DC yang datang ke rumah, itu adalah tim lapangan ya dari aplikasi pinjaman online tersebut. Sudah pasti untuk cara penagihannya pasti akan beda, walaupun sudah ada juga informasi nih, beberapa ada juga debt collector lapangan yang kedatangannya itu cukup barbar dan memaksa untuk melakukan pembayaran kepada si nasabah tersebut. Namun kebanyakan nih debt collector lapangan yang datang ke rumah itu pada baik-baik dan juga sopan-sopan. Jadi buat kalian nih di sini penting ya, jangan takut dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan, karena tidak sengeri yang kalian bayangkan ya debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut. Yang selanjutnya adalah debt collector lapangan pinjaman online wajib membawa dokumen ketika datang ke rumah nasabah yang gagal bayar, seperti surat tugas dari perusahaan tersebut, kartu identitas, dan juga dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan kepada si nasabah yang mengalami keterlambatan. Jadi bagi debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah itu wajib ya untuk membawa beberapa dokumen yang memang harus dibawa oleh mereka ya, seperti surat tugas, kartu identitas yang jelas, dan juga banyak dokumen-dokumen lainnya yang harus dibawa oleh si debt collector tersebut ya. Dan untuk masalah ini saya pernah share juga di video saya yang sebelum-sebelumnya, apa saja nih syarat-syarat debt collector lapangan dan debt collector lapangan yang resmi itu seperti apa ya yang datang ke rumah kalian. Jadi kalian wajib tahu nih, kalau kalian mendapatkan debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen-dokumen tersebut, kalian wajib untuk tidak memberikan pintu masuk kepada mereka. Dan biasanya bagi debt collector lapangan yang memang untuk dokumen-dokumennya lengkap, itu memang debt collector lapangan itu baik-baik dan sopan-sopan ya. Jadi mereka tuh datang secara baik-baik ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Namun jika ada debt collector lapangan yang tidak membawa dokumen lengkap, biasanya mereka itu sedikit barbar ya, bahkan ketika mereka ditanyakan tentang dokumen-dokumen tersebut oleh si nasabah yang mengalami gagal bayar tersebut, biasanya mereka tuh akan sedikit ngegas ya, atau mungkin sedikit agak sensitif ketika ditanyakan tentang dokumen-dokumen tersebut. Yang selanjutnya adalah debt collector lapangan tidak wajib untuk membawa uang tagihan si
debitur yang mengalami keterlambatan tersebut ya secara tunai atau secara cash. Jadi tugas mereka seperti yang tadi di poin pertama hanya mengingatkan tagihannya. Jikalau mungkin ada nasabah yang ingin melakukan pembayaran, si debt collector lapangan tersebut itu wajib untuk mengarahkan atau memberitahu cara pembayaran secara online ya melalui aplikasi ataupun melalui virtual account. Jadi si debt collector lapangan tersebut itu tidak wajib untuk mengambil secara langsung uangnya dalam bentuk cash ya, karena sudah jelas untuk masalah pinjaman online untuk pembayaran tagihan itu tidak boleh dilakukan secara cash atau secara offline ya, jadi harus dibayarkan secara online. Buat kalian jangan takut dan jangan pernah memberikan uang sepeser pun kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya, karena takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan di saat situasi seperti itu ya. Dan kalian juga jangan pernah termakan dengan iming-iming bahwasanya kalian membayar hanya pokok saja tapi secara offline dan diiming-imingi dengan tagihan kalian itu akan lunas. Kalian jangan mudah percaya karena takutnya nanti tagihan kalian akan masih ada ya di aplikasi tersebut. Jadi alangkah baiknya jika ingin melakukan pembayaran, kalian lakukan pembayaran secara online atau virtual account. Terus buat kalian yang mungkin sering takut dan membayangkan bahwasanya debt collector lapangan itu akan menyita barang kalian yang ada di rumah, kalian buang jauh-jauh rasa ketakutan seperti itu ya, karena di sini saja sudah cukup jelas untuk mengambil uang tagihan kalian secara tunai saja itu tidak diperbolehkan ya, apalagi sampai untuk mengambil barang-barang atau menyita barang-barang berharga kalian di rumah ya, itu jelas sangat sudah melanggar aturan. Kalaupun ada debt collector lapangan yang melakukan hal seperti itu, kalian wajib untuk melaporkannya ya, karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan. Nah guys, inilah dia fakta-fakta sebenarnya tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Perlu diingat ya bahwa praktik penagihan atau mungkin kunjungan debt collector lapangan yang agresif atau melanggar hak konsumen tidak diizinkan oleh OJK. Jika Anda merasa bahwa proses kunjungan dari debt collector lapangan itu tidak adil atau mengganggu, Anda sebaiknya menghubungi pihak terkait seperti OJK atau pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalian jangan ragu, kalian juga jangan pernah malu ya untuk melaporkan, untuk bertindak ketika kalian mendapatkan penagihan-penagihan yang tidak beretika, atau mungkin kalian mendapatkan debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian itu secara tidak sopan, atau mungkin bisa dibilang penagihan atau kunjungan itu cukup barbar ya. Sebagai contoh, mungkin belum apa-apa baru datang sudah teriak-teriak di depan rumah ya dengan nada yang tinggi. Nah, jika kalian menemukan debt collector lapangan yang seperti itu, kalian wajib untuk melaporkannya. Kalau bisa kalian rekam saja cara penagihan dari mereka atau cara kunjungan dari mereka ya, lalu kalian bisa untuk melaporkannya. Dan satu lagi, kalian juga wajib untuk mengusir mereka jikalau mereka melakukan kunjungan dengan perilaku yang sangat tidak sopan. Jadi pada intinya tidak ada yang perlu ditakuti dengan kunjungan debt collector lapangan ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena untuk debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Jadi pada intinya buang pikiran negatif tentang kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online ya, agar kalian itu tidak merasa panik dan juga takut ya ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.